Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu kembali. Tuhan, berkati dan kuduskan hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami, agar renungan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita terambil di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1-10. Saya akan membaca ayat 1 dan 2. Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pelayan Tuhan Sejati. Setelah percaya Tuhan Yesus, satu Sudarsik sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan tersebut dengan terus bergiat memberitakan Injil ke berbagai tempat di India dan bahkan ke luar negeri. Namun ia selalu terbeban untuk menjangkau negeri Tibet. Oleh karena itu, berbagai kesempatan dan cara dia lakukan karena kasihnya kepada orang Tibet yang masih terpisah dari Kristus. Meskipun harus menghadapi berbagai bahaya seperti menyeberangi pegunungan Himalaya yang terjal dan tertutup salju, dan adanya penganiayaan, ia terus melakukan sampai akhir hidupnya agar di antara mereka ada yang percaya Kristus. GNM, dalam renungan hari ini, Paulus juga menuntun dan memberikan teladan hidup kepada jemaat Korintus dan kita untuk hidup sebagai seorang pelayan Tuhan yang sejati. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus, pertama, menyambut dan menghargai anugerah Tuhan. Paulus sendiri dan juga satu begitu menghargai anugerah Tuhan yang diterimanya dengan giat bekerja bagi Tuhan. Dan sekarang ia mengingat jemaat Korintus dan juga kita untuk menyambut dan menghargainya. Ia tidak mau bahwa mereka menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu karena menolak wibawa kerasulannya dan Injil yang dia beritakan karena pengaruh pengajaran sesat. Mereka harus menggunakan kesempatan dan waktu perkenanan yang Allah berikan itu dengan bertobat dan menyambut Injil dan hidup di dalam anugerah itu. Yang kedua, hidup penuh integritas. Hal ini penting karena seorang pelayan Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan Injil yang dia berikan, ia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka akan menolak Injil Kristus. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatan kita harus sesuai. Di sini kita dapat meneladani Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati. Pertama, siap menderita dan bahkan masuk penjara demi Injil, agar semua orang mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berjerih payah memberitakan Injil ke segala tempat. Kedua, memperhatikan disiplin rohani kita dengan selalu mawas diri, berjaga-jaga dalam doa, dan berpuasa serta menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menjaga kemurnian dan kesucian hati kita dalam melayani, sabar menderita dan melayani sesama. Murah hati dalam memberi, penuh Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan, dan kasih yang tidak munafik atau berpura-pura tetapi tulus sepenuh hati terhadap sesama. Keempat, setia dalam melayani. Ingatlah, Tuhan selalu berserta dan berkatnya selalu tersedia. GNM, marilah kita melayani Allah dengan segala keberadaan kita. Jangan pernah berputus asa jikalau ada teman atau orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan. Hiduplah penuh integritas dan lakukanlah segala sesuatu sebagai pelayan Tuhan yang sejati. Teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami dapat bersama-sama mendengarkan renungan-Mu. Kiranya renungan ini dapat berguna dan memberkati siapapun yang mendengarnya. Tuhan, tolong berkati kegiatan belajar mengajar yang akan berlangsung dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.